Sesuai sprint, besok kami akan pulang ke pos komando, dan kembali lagi ke sini setelah beristirahat 3 hari. Selanjutnya kami akan bertugas di sini selama 10 hari. Tugas kami hari ini adalah mempersiapkan pos pantau dari bahan seadanya. Terlindungi sedikit dari hujan dan dinginnya angin malam, sudah cukup. Yang terutama, kami harus menguasai kondisi medan, setidaknya dalam radius 1.500 meter dari posisi pos pantau. Pukul 7:30 WIT, kami mulai berpatroli untuk pengenalan medan. Saat berpatroli, ada 2 hal yang perlu kami ingat dan cermati. Pertama, mencermati titik-titik yang mungkin menjadi perlintasan KKB, termasuk mengenali kondisi alam sekitarnya. Kedua, memetakan beberapa jalur alternatif jika terjadi sesuatu hal yang darurat. Saat kami berada kira-kira 200 meter dari Sungai Rawa, saya melihat 2 orang laki-laki berjalan di pinggir sungai. 1 orang menghadang busur panah, 1 orang lainnya memegang parang panjang. Dengan hati-hati, kami pun mengikuti mereka. Kami harus tahu apa yang mereka lakukan di tengah hutan saat suasana sekeliling masih berkabut. Kira-kira 20 menit mengikuti mereka, tiba-tiba mereka menghilang dari pantauan kami. Dari cara mereka menghilang dengan begitu cepat, saya curiga kemungkinan mereka sudah tahu sedang kami ikuti. Kami bergerak memasuki Sungai Rawa untuk memotong arah mereka berjalan sebelum menghilang dari pantauan kami. 3 orang rekan saya perintahkan menyusuri pinggir sungai di mana 2 orang laki-laki tersebut menghilang. Sementara saya dan 1 rekan mengawasi dari jarak 50 meter. Sampai rentang 200 meter menyusuri pinggiran sungai, keberadaan mereka sama sekali tidak terlihat. Setelah kami bergabung kembali dan bersiap untuk melanjutkan patroli, rekan yang melakukan penyisiran mengatakan, mereka menemukan jejak kaki orang yang arahnya keluar dari sungai menuju daratan. Bukan jejak kaki orang yang masuk ke dalam sungai. Saya terusik dengan laporan mereka. Kami kembali ke lokasi di mana jejak kaki tersebut mereka temukan. Setibanya di lokasi, jejak kaki orang tersebut pun saya cermati. Kemudian, sambil tersenyum, kepada rekan-rekan saya kembali mengingatkan, bahwa analisa dan kecermatan, sangat diperlukan dalam melihat sesuatu. Orang yang berjalan ke depan, biasanya akan meninggalkan jejak kaki, di mana bahagian jari kakinya akan meninggalkan bekas yang sedikit lebih dalam dari bekas tumitnya. Ini karena bahagian jari kakinya akan lebih tertekan saat akan melangkah berikutnya. Sementara jejak kaki yang kami lihat, yang membekas lebih dalam adalah bahagian tumit kaki. Artinya, 2 orang laki-laki tersebut bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang sudah terlatih untuk bergerilya. Untuk mengelabui musuhnya, mereka turun ke dalam sungai dengan cara berjalan mundur. Jika kita telusuri jejak kaki mereka di seberang sungai, kita pasti akan menemukan jejak kaki yang arahnya menuju sungai. Karena mereka keluar dari dalam sungai, juga dengan cara berjalan mundur. Kalau kita tidak jeli dan cermat, kita akan mengejar mereka ke arah yang salah. Hal seperti ini biasa dalam menghadapi gerilyawan.
Saat rekan-rekan terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, saya mengajak mereka ke seberang sungai untuk mengejar dua orang laki-laki tersebut. Kira-kira 200 meter bergerak, akhirnya kami pun berhasil membuntuti mereka. Saya sedikit merasa aneh. Mereka terlihat berjalan dengan sangat tenang dan santai. Kami tetap mengikuti mereka. Saya berjalan di depan, kurang lebih 50 meter dari rekan-rekan. Kira-kira 100 meter kemudian, tiba-tiba satu suara tembakan terdengar dari arah atas pepohonan. Dengan gerak refleks saya menggerakkan badan saya, setengah meter ke samping kiri. Peluru melesat menembus batang pohon yang posisinya berada di belakang saya. Dengan gerakan cepat, sambil mengkokang senapan, saya mencari pelaku penembakan. Ternyata kami sudah berada di bawah pos tinjau KKB. Kelihatannya KKB melakukan penembakan hanya karena mendengar suara berisik di bawahnya, bukan karena melihat saya dengan jelas. Anggota KKB yang sedang berjaga di atas pohon, terlihat berdiri dengan menenteng senjatanya sambil mengamati sekeliling hutan. Dari caranya berdiri, sepertinya ia belum menyadari kedatangan kami. Saya pun melakukan penindakan terukur. Setelah mengambil foto, dokumentasi dan beberapa barang bukti, kami kembali ke basecamp. Saya merubah rencana lokasi pos pantau. Setelah kembali bertugas 4 hari ke depan, saya lebih memilih untuk membuat pos pantau di pinggir sungai yang kami lalui tadi.